Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak? Bagaimana hari ini? Apakah masih semangat untuk belajar tematik? Baik, kali ini kita akan belajar matematika, melanjutkan perbandingan dan skala bagian yang keempat. Disimak baik-baik ya. Disiapkan peralatan tulisnya. Ditulis apa saja hal-hal yang Bu Nanda sampaikan. Baik, Bu Nanda akan ingatkan kembali tentang pembelajaran sebelumnya. Bu Nanda sudah membahas tentang rumus jarak, kecepatan, dan waktu. Jadi, antara jarak, kecepatan, dan waktu itu saling berhubungan. Bu Nanda akan ingatkan lagi untuk rumus jarak, yaitu kecepatan dikali waktu. Rumus waktu, jarak dibagi kecepatan, dan untuk mencari kecepatan ataukah yaitu jarak dibagi waktu. Baik, Bu Nanda akan menjelaskan hubungan antara satuan kecepatan km per jam, meter per detik, dan cm per detik. Jadi, dari ketiga satuan kecepatan tersebut, kita dapat merubahnya. Contohnya, Bu Nanda akan memberikan contoh 1 km per jam kita rubah menjadi satuan meter per detik. Nah, jadi 1 km per jam dapat ditulis dengan 1 km per 1 jam. Pembilang diubah ke satuan meter dan penyebut diubah ke satuan detik. Bagaimana caranya? Jadi, kita tulis 1 km per 1 jam sama dengan kita rubah 1 km dirubah ke meter sama dengan 1000. Kemudian 1 jam kita rubah ke satuan detik. 1 jam ada berapa detik? Ada 3600 detik. Kemudian setelah dirubah menjadi satuan meter per detik, kita sederhanakan ya. Jadi kita sederhanakan menjadi 5 meter per 18 detik. Untuk menyederhanakannya, Bu Nanda sudah jelaskan di bab sebelumnya, di bab pecahan ya. Jadi ini kita juga belajar tentang pecahan di sini ya. Kemudian tinggal kita hitung 5 dibagi 18, yaitu hasilnya 0,28 meter per detik ya. Jadi 1 km per jam adalah 0,28 meter per detik. Selanjutnya, Bu Nanda akan memberikan beberapa contoh soal ya. Ada 5 contoh soal tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Yang pertama, Bu Nanda akan memberikan contoh. Di sini ada Roni berjalan menempuh jarak 35 meter setiap menit. Jadi per menitnya adalah jaraknya 35 meter. Pertanyaannya, berapa meter jarak yang ditempuh Roni setelah 6 menit? Nah, kita cari tahu dulu ya, apa saja yang diketahui. Yang diketahui adalah jaraknya. Jaraknya berapa? 35 meter. Lalu waktunya, karena tadi sudah ditentukan ya, jarak yang ditempuh Roni adalah 35 meter per menit. Jadi waktunya adalah 1 menit. Kemudian kita cari kecepatannya dengan menggunakan rumus jarak dibagi waktu. Jadi 35 per 1, hasilnya 35 meter per menit. Nah, sekarang karena pertanyaannya adalah berapa jarak yang ditempuh Roni selama 6 menit, maka kita cari tahu jarak setelah 6 menit
itu ada berapa? Jadi, caranya bagaimana? Jadi, caranya adalah karena yang dicari adalah jarak, maka kita menggunakan rumus jarak, yaitu kecepatan dikali waktu. Kecepatannya berapa? Kecepatannya tadi kita sudah cari ya. Kecepatannya didapat 35 meter per menit. Kemudian kita kalikan dengan waktunya. Waktu yang ditempuh Roni ya, berapa tadi? 6 menit. Jadi 35 dikali 6, hasilnya berapa? 210 meter. Jadi jarak yang ditempuh Roni selama 6 menit adalah 210 meter. Begitu ya. Untuk soal-soal perbandingan skala ini, kita harus pelan-pelan untuk memahaminya agar kita lebih paham ya. Selanjutnya contoh yang kedua. Saka berlari mengelilingi halaman sekolah selama 2 menit. Jarak yang ditempuh Saka adalah 160 meter. Berapa waktu yang diperlukan Saka untuk menempuh jarak 480 meter? Nah, kita lihat terlebih dahulu apa saja yang diketahui ya. Pertama yang diketahui adalah 2 menit, berarti apa? Waktunya. W sama dengan 2 menit. Kemudian yang diketahui lagi apa? Jarak. Jaraknya adalah 160 meter ya. Cukup 2 itu terlebih dahulu. Yang diketahui adalah waktu dan jarak. Maka yang tidak ada apa? Kecepatan. Oleh karena itu yang kita cari adalah kecepatannya terlebih dahulu. Maka kecepatannya adalah dengan rumus jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? 160 dan waktunya 2. 160 dibagi 2 sama dengan 80 meter per menit. Itu adalah kecepatan yang telah kita cari ya. Jadi artinya kecepatan 80 meter per menit artinya jarak yang ditempuh selama 1 menit adalah 80 meter. Nah, untuk pertanyaannya adalah berapa waktu yang diperlukan Saka untuk menempuh jarak 480 meter? Jadi, karena tadi kita sudah mencari kecepatannya, maka kita cari waktunya ya. Waktu yang diperlukan Saka untuk menempuh jarak 480 meter. Waktunya, jadi kita menggunakan rumus J bagi K ya. J-nya berapa? Jaraknya 480 ya. Kemudian untuk kecepatannya berapa? Kecepatannya yang sudah kita cari tadi, kecepatannya adalah 80. Maka 480 dibagi 80 sama dengan 6 menit ya. Jadi waktu yang diperlukan Saka untuk menempuh jarak 480 meter adalah 6 menit ya. Jadi jika mengelilingi halaman sekolah selama 2 menit itu adalah jaraknya ditempuh 160 meter. Jika dalam waktu 6 menit mengelilingi halaman sekolah, maka jarak yang ditempuh adalah 480 meter. Berarti lebih apa? Lebih lama ya dan lebih panjang jaraknya. Begitu. Contoh yang ketiga. Roni dan Ayah bersepeda santai dengan kecepatan 10 km per jam. Roni dan Ayah bersepeda 30 menit. Berapa jarak yang ditempuh Roni dan Ayah? Nah, ini sedikit lebih mudah. Tidak terlalu panjang caranya ya. Kita ingat apa dulu yang diketahui? Yang diketahui adalah kecepatannya yaitu K 10 km per jam. Kemudian yang diketahui adalah W. W-nya berapa? 30 menit ya. Maka 30 menit itu berapa jam? 0,5 jam atau 1/2 jam atau setengah jam ya. Jadi kemudian kita cari jaraknya dengan rumus K kali W. Maka 10 dikali 1/2 sama dengan 5 km. Bagaimana caranya 10 dikali 1/2? Masih ingat di bab pecahan? Bagaimana cara menghitungnya? Maka cara menghitungnya adalah kita cari dulu
Caranya 10 kali 1 adalah 10. Kemudian dibagi dengan 2. 10 bagi 2 sama dengan 5 ya, begitu caranya ya. Kalikan dulu atasnya lalu dibagi dengan bawahnya ya. Nah, jadi jarak yang ditempuh Roni dan Ayah adalah 5 km. Lanjut ke contoh yang keempat. Andi dan keluarga akan berkunjung ke rumah paman. Jarak antara rumah Andi dan rumah paman adalah 180 km. Andi dan keluarga naik bus dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Berapa waktu yang diperlukan Andi dan keluarga untuk sampai ke rumah paman? Apabila Andi dan keluarga berangkat dari rumah pukul 8, pukul berapa Andi dan keluarga sampai di rumah paman? Jadi ini sedikit lebih panjang ya. Maka yang pertama kali sama seperti tadi ya, apa yang diketahui pertama adalah jarak. Jaraknya J sama dengan berapa? 180 km. Kemudian yang diketahui adalah kecepatan rata-rata atau K. K-nya berapa? 60 km per jam. Kita sudah ketahui J-nya dan K-nya. Berarti yang tidak ada apa? W. Maka kita cari W-nya dulu. W dengan rumus J per K. J-nya berapa? 180 dan K 60. 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam ya. Maka waktu yang diperlukan Andi dan keluarga untuk sampai di rumah paman adalah 3 jam. Nah, sekarang apa pertanyaan selanjutnya? Apabila Andi dan keluarga berangkat dari rumah pukul 8, pukul berapa Andi dan keluarga sampai di rumah paman? Nah, kita tadi sudah mendapatkan waktu ya. Waktu yang diperlukan Andi dan keluarga untuk sampai ke rumah paman. Berapa tadi? 3 jam ya. Jika Andi dan keluarganya berangkat pukul 8, maka 3 jam perjalanan dari jam 8 ditambah 3 jam, maka sampai rumah paman jam berapa? Jam 11 ya, tinggal ditambahkan saja 8 ditambah 3 jam sama dengan 11.00 ya. Jadi Andi dan keluarga sampai di rumah paman pukul 11.00 begitu ya. Contoh yang terakhir adalah contoh yang kelima. Sebuah kereta api melaju dari Jakarta menuju Bandung. Jarak antara Jakarta dan Bandung adalah 150 km. Kecepatan kereta api 75 km per jam. Berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut? Nah, bagaimana caranya? Kita lihat dulu apa yang diketahui. Jarak, tulis. Jarak sama dengan 150 km. Kemudian apa yang diketahui lagi? Kecepatan, maka K sama dengan 75 km per jam. Maka jika sudah ada J, sudah ada K, maka yang perlu dicari adalah W. Maka dengan rumus J per K, J-nya 150 dan K-nya 75. 150 dibagi 75 ada berapa? Ada 2 ya. Maka lama waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut dari Jakarta ke Bandung adalah 2 jam, begitu ya. Baik, dari contoh-contoh yang Bu Nanda sudah berikan, dari contoh 1 hingga contoh yang kelima, dipahami dengan baik, dicermati ya. Pelan-pelan coba disalin di buku tulis, kalian tulis ulang, kemudian sambil kalian mencermati bagaimana caranya untuk mencari pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal tersebut ya. Bagaimana cara-caranya. Nah, sekarang untuk lebih paham lagi, Bu Nanda akan memberikan tugas. Tugasnya ada di LKS Matematika ya. Halaman 45, nomor 2 dan 3 ya. Di situ ada 2 nomor saja untuk nomor 2 dan nomor 3. Nah, nanti Bu Nanda minta adalah Bu Nanda minta tidak langsung jawabannya ya.
karena yang ada di LKS adalah pilihan ganda ABC ya. Bu Nanda tidak minta jawaban ABC-nya, tapi Bu Nanda minta adalah anak-anak mengerjakannya dengan menggunakan cara ya. Jadi nanti tulis di buku tulis cara mengerjakan soalnya nomor 2 dan 3. Kalian tulis caranya bagaimana. Kemudian kalian foto dan kirimkan ke WhatsApp Bu Nanda ya. Begitu ya. Jadi diingat-ingat. Jadi caranya yang kirim yang difoto ke Bu Nanda ya. Tidak hanya jawabannya A atau B gitu ya. Jadi harus memakai cara agar Bu Nanda tahu kalian sudah paham atau belum ya. Baik, itu penjelasan dari Bu Nanda mengenai hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu. Baik, untuk pertemuan kali ini, penjelasan kali ini Bu Nanda cukupi, Bu Nanda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.